Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Agustina Syam dengan NIM 21040450115. Saya dari kelas BKB, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dua pembahasan yang berada pada mata kuliah psikologi konseling. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan dengan konseli, dan yang kedua adalah perilaku verbal dan nonverbal konselor. Nah, langsung saja kita melangkah ke pembahasan pertama. Nah, membangun hubungan dalam konseling merupakan langkah pertama dalam proses konseling. Membina hubungan sangatlah penting. Konseling adalah bentuk khusus dari hubungan atau komunikasi interpersonal. Mengapa dalam menciptakan hubungan dengan konseli penting dalam proses konseling? Karena dengan membangun hubungan yang baik, dengan memberikan attending yang baik kepada konseli, itu akan mempermudah proses jalannya konseling itu sendiri. Dan jika membangun hubungan ini sulit dilakukan atau gagal dan konseli merasa tidak aman, maka akan menghambat proses konseling itu sendiri. Nah, dalam membangun hubungan yang baik dengan konseli, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kehangatan. Hal ini akan menjadikan konseling tidak berlangsung dengan kaku dan formal. Nah, ini pentingnya kita melakukan attending yang baik pada saat awal proses konseling itu. Yang kedua yaitu hubungan yang empati. Nah, dalam proses konseling itu yang dibutuhkan adalah rasa empati, bukan simpati. Karena dengan berempati, konseli merasa dia tidak dihakimi dengan perasaan yang ia rasakan, tapi dia merasa bahwa perasaan yang dia rasakan itu memang wajar dan sudah sepatutnya dia rasakan. Nah, yang ketiga, keterlibatan konseli. Hal ini sangat ditentukan keterbukaan konseli di hadapan konselor. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam proses konseling itu memang attending lah yang menjadi kunci paling awal agar proses konseling itu berjalan dengan lancar. Karena percuma kita melakukan proses konseling kalau konselinya sendiri tidak mau terbuka kepada konselornya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan konseli. Yang pertama yaitu menerima konseli secara ikhlas. Yang kedua menumbuhkan kepercayaan konseli. Dan yang ketiga mewujudkan keterbukaan diri. Nah, dalam proses konseling itu bukan hanya sekedar kita meminta kepada konseli untuk bercerita kepada kita dengan jujur dan terbuka, tapi dibalik supaya konseli itu mau melakukan hal tersebut, yaitu percaya, terbuka, dan mau bercerita dengan jujur kepada konselornya. Nah, hal ini dapat dilakukan supaya konseli merasa aman, merasa tidak dihakimi, dan merasa hal-hal yang dia ceritakan itu akan dijaga baik-baik oleh si konselornya. Nah, dalam membangun hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, ada 8 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu teknik rapport. Teknik rapport dalam konseling merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli, sikap penerimaan dan minat yang mendalam terhadap konseli dan masalahnya. Nah, yang kedua yaitu refleksi perasaan. Refleksi perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Dalam hal ini, konselor bertugas untuk mendengarkan secara cermat, menafsirkan perasaan yang tersirat, dan merumuskannya dengan kalimat yang jelas. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik penerimaan.
Teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor melakukan tindakan agar konseli merasa diterima dalam proses konseling. Dalam teknik penerimaan, ada 3 unsur yaitu ekspresi air muka, tekanan suara, dan serta jarak dan perawakan. Selanjutnya, teknik menstrukturkan. Teknik menstrukturkan atau teknik penstrukturan adalah proses menetapkan batasan oleh konselor tentang hakikat, batasan-batasan dan tujuan proses konseling pada umumnya, dan hubungan tertentu pada khususnya. Teknik yang kelima yaitu diam sebagai suatu teknik. Teknik diam adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dengan konseli. Diam adalah amat penting. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi melakukan komunikasi nonverbal. Diam yang paling ideal antara 5 sampai dengan 10 detik dan selebihnya diganti dengan teknik dorongan minimal. Dengan berdiam diri akan memberi kesempatan untuk berpikir baik kepada konselor maupun konseli. Coba bayangkan, di saat kita berdiam diri, pasti akan lebih mudah untuk memikirkan sesuatu. Berdiam diri dalam konseling itu dilakukan oleh konseli dan juga konselor. Berdiam diri untuk memberikan kesempatan kepada konseli berbicara secara leluasa, mengatur pikirannya atau menenangkan diri. Bila konseli diam, mungkin konselor ikut berdiam diri, namun lamanya tergantung pada makna yang terkandung dalam diamnya konseli. Selanjutnya yaitu teknik memimpin. Nah, teknik memimpin ini diperlukan ketika proses konseling dilakukan secara berkelompok atau biasa kita sebut itu konseling kelompok. Nah, teknik selanjutnya yaitu memberikan jaminan atau reassurance. Nah, keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseli agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Keterampilan atau teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri konseli agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Nah, reassurance ini adalah pemberian kata jaminan atau ganjaran oleh konselor kapanpun konseli menunjukkan kemajuan yang berarti, baik sekedar perencanaan kognitif maupun kemajuan nyata dalam perubahan perilaku. Nah, keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan mengakhiri atau teknik mengakhiri. Nah, dalam teknik mengakhiri ini tuh ada kata terminasi atau biasa disebut dengan penghentian masa konseling. Nah, penghentian masa konseling ini dapat dilakukan sementara di mana konseli masih dapat berhubungan dengan konselor atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan konseli telah terpenuhi. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan antara konseli dengan konselor. Setelah terminasi sementara, konselor akan bertemu kembali dengan konseli pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan terminasi akhir yaitu pengakhiran secara keseluruhan karena tujuan dari konseling itu telah tercapai. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku verbal merupakan perilaku yang ditunjukkan melalui ucapan kata-kata ataupun tulisan, sedangkan perilaku nonverbal adalah perilaku menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, geleng kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Nah, adapun perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan konseli yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling.
Nah, adapun bahasa nonverbal sebagai keterampilan konselor dalam konseling, yaitu keterampilan mengamati, keterampilan memaknai, dan keterampilan memahami. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keterampilan atau bahasa nonverbal itu adalah bahasa tubuh. Nah, sebagai konselor, kita dituntut untuk mempunyai ketiga keterampilan ini dengan nonverbal itu sendiri. Maksudnya, kita mampu mengamati, memaknai, dan memahami konseli tanpa harus melakukan komunikasi verbal, melainkan dengan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya yaitu perilaku nonverbal yang sangat berkaitan dengan perilaku verbal. Yang pertama, isyarat muka atau ekspresi wajah. Ekspresi wajah bertanggung jawab atas sebagian besar komunikasi nonverbal. Pertimbangkan berapa banyak informasi yang dapat disampaikan dengan senyum atau cemberut. Raut wajah seseorang seringkali menjadi hal pertama yang kita lihat, bahkan sebelum kita mendengar apa yang mereka katakan. Sementara komunikasi dan perilaku nonverbal dapat bervariasi secara dramatis antar budaya. Ekspresi wajah untuk kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan serupa di seluruh dunia. Nah, yang kedua yaitu proxemic behavior. Orang sering menyebut kebutuhan mereka akan ruang pribadi yang juga merupakan jenis komunikasi nonverbal yang penting. Jumlah jarak yang kita butuhkan dan jumlah ruang yang kita anggap milik kita dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk norma-norma sosial, harapan budaya, faktor situasional, karakteristik kepribadian, dan tingkat keakraban. Jumlah ruang pribadi yang dibutuhkan saat melakukan percakapan santai dengan orang lain biasanya bervariasi antara 18 inci hingga 4 kaki. Di sisi lain, jarak pribadi yang dibutuhkan ketika berbicara dengan orang banyak adalah sekitar 10 hingga 12 kaki. Nah, yang ketiga yaitu perilaku attending. Seperti yang saya jelaskan pada pembahasan yang pertama, yaitu membina hubungan yang baik dengan konseli, itu sudah termasuk dalam perilaku attending. Namun, jika dikaitkan dengan bahasa nonverbal, perilaku attending di sini bisa dilihat dari bagaimana cara kita menerima konseli, bagaimana cara kita tersenyum, bagaimana cara kita memberikan jarak saat konseli sudah berada di hadapan kita. Baik, itulah pemaparan materi mengenai cara membina hubungan yang baik dengan konseli dan bahasa verbal dan nonverbal konselor dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.